Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizkina Haiti Tambunan, perwakilan dari kelompok 3, yang mana teman-teman saya bernama Winda Tania, Imam Azhari, dan Ranti Keramika. Pada mata kuliah seminar pembelajaran yang diampu oleh Bapak Muhammad Saleh Asikili, MPD. Pada saat ini saya akan membawakan sebuah artikel yang berjudul Penanaman Karakter Kejujuran pada Anak di Era COVID-19. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin membahas terlebih dahulu kejujuran. Nah, kejujuran itu adalah salah satu sifat yang wajib dipunya setiap individu, baik anak-anak maupun orang dewasa. Nah, kejujuran sendiri itu merupakan sebuah kata yang amat sederhana, tapi di zaman sekarang ini menjadi sesuatu yang langka dan sangat tinggi harganya. Kejujuran itu berarti apa yang dikatakan sesuai dengan hati dan hati nurani atau sesuai dengan kenyataan yang ada gitu loh. Jadi ketika emang ada kebenaran, maka kita harus katakan itu kebenaran. Ketika ada kesalahan, maka kita akan sebut itu kesalahan. Nah, di zaman sekarang kejujuran itu menjadi sebuah atau salah satu hal yang langka, karena kalau kejujuran itu tidak langka, maka kasus korupsi di Indonesia tidak akan meningkat setiap tahunnya. Masalahnya kasus penipuan, korupsi, dan yang lainnya di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa penanaman karakter kejujuran itu sangat rendah nilainya di negara kita. Nah, kemudian saya akan membahas tentang karakter. Karakter itu bisa dibilang sifat juga, atau secara terminologi, karakter itu didefinisikan sebagai sifat manusia pada umumnya, di mana manusia memiliki banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupannya sendiri. Atau karakter itu adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti. Nah, kalau menurut Imam Ghazali menganggap bahwa karakter itu lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas seseorang yang dibawanya dari lahir, yang dibentuk oleh lingkungan sekitar. Itu menurut Imam Ghazali. Jadi menurut Imam Ghazali itu karakter adalah sifat yang dibentuk dari kecil oleh lingkungannya sendiri. Nah, kemudian bagaimanakah penanaman karakter kejujuran ini di era COVID-19? Sementara tidak COVID-19 aja penanaman karakter kejujuran itu sudah rendah gitu. Apalagi sekarang adanya COVID-19. COVID-19 itu membuat banyak sekolah libur dan belajar dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh yang mana kita hanya mendapat ilmu tapi tidak mendapat sekolahan akhlak dari guru-guru. Jika kita belajar secara langsung, maka kita mendapat sekolahan akhlak dari guru. Guru bisa menjelaskan bahwa bohong itu nggak boleh loh. Kita harus berkata jujur. Nah, jadi siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap penanaman karakter kejujuran anak di era COVID-19 ini? Yang harus bertanggung jawab adalah orang tua dan juga guru. Guru harusnya senantiasa mengingatkan bahwa kejujuran itu penting. Orang tua juga begitu. Nah, saya dan beberapa teman telah melakukan wawancara terhadap beberapa orang anak tentang kejujuran ini. Nah, anak-anak itu 8 dari 10 atau 5 dari 10 anak itu menjawab hampir serupa. Saya pikir anak-anak itu menjawab apakah yang membuat mereka itu melakukan sebuah kebohongan atau menurunkan nilai kejujuran itu. Nah, kebanyakan anak-anak itu tersebut bahwa mereka takut jika mengungkapkan kebenaran akan membuat dirinya dimarahi oleh orang tuanya. Nah, kasus ini juga kita temukan di banyak hal gitu loh. Ketika ada anak mencahkan gelas, nah gelas yang itu memang sebenarnya yang sudah memang mau pecah gitu, tapi dipecahkan oleh anak. Orang tua sering bilang, kenapa kamu pecahkan? Dan akhirnya dia berkata bohong di situ bahwa bukan saya memecahkan. Nah, itu dia, mereka kebanyakan takut. Yang kedua, kami ajukan pertanyaan, apakah sekolah secara daring ini menyenangkan? Mereka bilang menyenangkan sih, tapi setelah dipikir-pikir mereka bilang mereka senang karena intensitas memegang handphone itu tuh lebih tinggi. Kemudian setelah kami tanya apakah mereka sudah memiliki handphone, nah ternyata mereka menjawab mereka. Kemudian saya dan teman-teman saya mencoba bertanya kepada mereka berapa lamakah mereka dalam satu hari itu bermain gawai. Nah,
Ternyata mereka menjawab sering. Nah, ternyata rata-rata anak sekolah dasar itu sudah memiliki gawai yang mutlak. Maksudnya gawai yang memang punya mereka, tidak lagi didampingin mama papanya gitu loh. Artinya mereka sudah dengan bebas ngeakses segalanya dari handphone, dari gawai mereka. Itu juga membuat salah satu faktor mereka kehilangan kejujuran atau kehilangan karakter kejujuran itu. Kemudian kami juga bertanya kepada mereka bahwa apakah sering berbohong. Mereka bilang sering gitu loh. Kenapa bisa sering berbohong? Ditanya lagi seperti itu karena itu tadi rasa takut yang sudah dijelaskan di awal. Kemudian saya bertanya, apakah orang tua itu pernah tidak menasehati tentang kejujuran? Mereka bilang jarang gitu. Jarang sekali orang tua itu menjelaskan tentang kejujuran. Biasanya orang tua hanya fokus pada masalah, tidak pada solusinya. Itulah inti yang dari mereka bilang, bahwa ketika mereka berbohong, mereka bukan dikasih tahu bahwa berbohong itu tuh salah. Kita tuh harus hidup jujur biar diterima di masyarakat, biar jadi anak yang soleh atau soleha, biar tidak merugikan negara gitu loh. Tapi mereka lebih dapat hukuman dari berbohong itu. Nah, itu tuh bisa menjadi salah satu faktor penghambat adanya penanaman karakter kejujuran itu. Nah, kemudian apa-apa aja sih faktor yang bisa dilakukan untuk anak-anak ini menjadi lebih bisa jujur lagi gitu loh. Nah, saya pikir yang bisa dilakukan itu salah satunya adalah mendisiplinkan anak. Kemudian anak itu diberi bimbingan, diberi arahan, terus ditanamkan sifat takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena berbohong atau tidak jujur itu adalah sebuah perbuatan yang dosa. Terus anak diberikan hukuman apabila melanggar nilai-nilai kejujuran. Tapi hukuman ini diberikan setelah mereka tahu bahwa kejujuran itu sangat penting dan berbohong itu dosa atau tidak boleh. Nah, adapun faktor-faktor yang menghambat terjadinya karakter kejujuran pada anak ini, salah satunya itu yang seperti yang saya bilang tadi, anak memiliki rasa takut yang besar gitu, sulit berkata jujur karena takut disalahkan sama orang tuanya. Kemudian anak itu dominan atau larut dalam kesenangannya, seperti main handphone tanpa bimbingan orang tua, menonton televisi yang tidak sesuai dengan umurnya gitu. Itu membuat anak-anak menjadi bohong gitu loh. Ada pengaruh televisi juga, kemudian pengaruh negatif dari pihak luar. Makanya lingkungan itu penting untuk membentuk sebuah karakter seorang anak. Kemudian karena anak belum mempunyai sifat tanggung jawab dalam dirinya gitu loh, bahwa dia merasa ya nggak apa-apa, lingkungan itu penting untuk membentuk sebuah karakter seorang anak. Kemudian karena anak belum mempunyai sifat tanggung jawab dalam dirinya gitu loh, bahwa dia merasa ya nggak apa-apa sih kalau aku bohong gitu loh, kayak nggak ada masalah juga kalau aku bohong. Makanya kita harus memberi beban tersendiri buat dia bahwa bohong itu dosa, bohong itu nggak boleh, sehingga dia punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, saya kira itu aja sih hal-hal yang bisa saya sampaikan terhadap penanaman karakter kejujuran pada anak di era COVID-19. Di era COVID-19 ini mungkin karakter penanaman kejujuran itu lebih rendah ya, karena kebanyakan anak-anak sekarang tidak mendapat ilmu akhlak ya dari gurunya, karena mereka bermain dari handphone. Pun banyak juga anak-anak yang saya teliti melihat dari adik-adik saya gitu, mereka itu kalau belajar tidak seutuhnya belajar, mereka lebih fokus pada gawainya gitu. Tapi ketika ditanya sama orang tuanya apakah belajar, mereka juga belajar, padahal kenyataannya tidak begitu. Artinya karakter kejujuran pada anak di era COVID-19 ini bisa saya dan kami simpulkan menurun dan menipis. Terima kasih, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.